Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Selasa 4 April 2023 dengan tema Hupomone. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kasih-Mu selalu ada untuk kami semua. Dan biarlah ya Tuhan, pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami menjalani hari ini. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam membaca dan juga merenungkannya, sehingga kami mampu untuk melakukannya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1-3. Ibrani 12 ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Hosiana. Bacaan kita pada hari ini menampilkan satu kata yang disampaikan berulang-ulang, yaitu tekun. Dalam bahasa Yunani, tekun disebut sebagai hupomone, yang jika didalami artinya adalah sabar, konstan, dan dilakukan secara sengaja sebagai bukti ketaatan dan keimanan. Ketekunan mengambil peran yang nyata di dalam kehidupan setiap orang beriman. Itulah pesan yang ingin disampaikan dalam bacaan hari ini. Surat kepada orang Ibrani di perantauan merupakan jenis surat pastoral dengan fungsinya sebagai surat penguatan. Pembaca surat ini adalah orang-orang Ibrani yang tersebar di berbagai daerah kekuasaan Romawi. Tujuan dari surat ini adalah agar setiap orang percaya pada masa itu tetap mendapatkan perhatian secara intens, terutama ketika mereka menghadapi tantangan yang berat. Salah satu tantangan itu muncul secara eksternal, yaitu ketika mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak percaya dan ingin menyingkirkan mereka dari kehidupan sosial. Surat Ibrani berfokus kepada hupomone, yaitu ketekunan yang merupakan kunci dari kehidupan beriman. Dengan adanya ketekunan, maka iman tidak akan pudar dan akan selalu bertumbuh di sepanjang kehidupan. Orang-orang Ibrani mendapatkan kenyataan bahwa iman sangat sulit tumbuh ketika berjumpa dengan permasalahan. Namun, dengan adanya nasihat ini, maka sesungguhnya mereka telah menyadari bahwa iman ternyata dapat tumbuh, berproses, bahkan menghasilkan buah di tengah situasi yang susah. Penulis surat Ibrani menampilkan bahwa hidup berlomba dengan tekun merupakan gaya hidup yang perlu dilakukan oleh mereka. Tentu ketekunan ini berfokus pada gaya hidup yang terarah pada Yesus. Dengan hidup tekun, maka mereka meninggalkan dosa yang menjadi rintangan dalam ketekunan. Dalam bagian ini penulis Ibrani ingin menegaskan bahwa hidup dalam ketekunan dapat dijalani jika setiap orang percaya sungguh-sungguh meninggalkan setiap dosanya. Penulis Ibrani menggunakan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai panutan dalam menjalani hidup yang penuh dengan ketekunan. Sebab Yesus sendiri telah menunjukkan ketekunan itu bahkan di tengah situasi hidup yang tidak mudah. Memikul salib dalam konteks kehidupan orang-orang Ibrani adalah hidup yang sejajar dengan menanggung dosa, sehingga Yesus yang memikul salib ganti sukacita merupakan sebuah ungkapan ketika Yesus sudah menanggung setiap dosa dan menggantinya dengan sukacita penuh,
bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Penulis Ibrani juga menampilkan situasi ketika Yesus dengan tekun menanggung berbagai ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ia terima ketika ada di masa-masa penderitaannya. Dengan segala pengorbanan yang sudah Yesus lakukan, penulis Ibrani ingin menyampaikan agar mereka yang percaya kepadanya tidak menjadikan pengorbanan itu sia-sia dan mampu hidup penuh dengan ketekunan, sampai tidak lagi menjadi pribadi yang lemah dan cepat berputus asa. Mari kita merenungkannya. Melalui bacaan ini kita ditampilkan sebuah pemahaman bahwa ketekunan adalah gaya hidup yang diterapkan oleh orang-orang Ibrani dalam upaya membangun imannya kepada Tuhan. Ditambah juga bahwa ketekunan menjadi cara Yesus dalam menghadirkan karya keselamatan bagi umat manusia. Bagi kita yang merenungkan bagian ini, saat ini kita diajak untuk mampu menjalani hidup penuh ketekunan demi pertumbuhan iman kita. Ketekunan itu dapat dimulai dengan berjanji untuk meninggalkan kebiasaan dosa, belajar untuk menjadi pribadi yang kuat dan tidak cepat putus asa, serta menghayati pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi kehidupan kita. Dengan demikian, Yesus membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang mampu hidup dengan penuh ketekunan, beriman, dan berbuah. Mari kita berkomitmen. Saya akan menjalani hidup yang penuh dengan ketekunan. Saya akan memulainya dengan cara 1. Berjanji untuk meninggalkan perbuatan dosa. 2. Setia mengikuti perintahnya dalam Alkitab. 3. Menjadi pribadi yang tidak cepat lemah dan tidak putus asa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, sudah saatnya bagi kami untuk menjalani hidup yang penuh dengan ketekunan. Ajarkanlah kami untuk mampu melakukannya di tengah kehidupan kami, dan biarlah ketekunan kami ini membuahkan hasil yang baik, iman kami semakin kuat di tengah berbagai tantangan kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk berproses dalam banyak hal. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.